Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai karena Allah, seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas Lumpang dan bapak-bapak, abang-abang, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan istiqomah dalam ibadah. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang rutin kita bersamai di setiap Jumat subuh. Namun sebelum kita mulai, sambil menunggu para jamaah dari Asyuhada, saya ingin sedikit sama-sama kita merenungi bahwa dalam kehidupan kita beribadah, kita melihat ada orang-orang yang sama-sama seperti kita. Allah berikan nikmat kesehatan, waktu, tenaga, akan tapi ternyata mungkin berbeda takdir Allah kepadanya. Ada orang yang ketika bangun malam mendusin, dia cuma minum air, tidur lagi. Tapi di satu waktu yang sama Allah bangunkan seorang pada malam hari, lalu Allah berikan hidayah dan melaksanakan tahajud. Ini nggak sama. Ada lagi orang yang ketika dalam kondisi sehat walafiat, punya rezeki banyak, ya, yang satu menghabiskan rezeki berupa hartanya dengan foya-foya, membeli barang yang mungkin tidak perlu-perlu banget. Yang satunya lagi sibuk mencari siapa yang bisa disantuni dari anak-anak yatim. Sibuk cari pesantren-pesantren untuk kemudian diberikan infak rutinnya. Sibuk cari tanah wakaf. Nah, jadi ini satu kondisi yang berbeda yang Allah berikan kepada setiap hambanya sesuai dengan kehendak Allah. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki. Fa'alul lima yurid. Ya. Ada yang kemudian termasuk dalam kondisi kita saat ini. Allah pilih, ya. Allah pilih kita, bapak-bapak yang ada di sini, untuk berdiam diri di masjid melanjutkan majelis ilmu. Yang kata Rasulullah, sesungguhnya majelis ilmu itu karena di dalamnya ada orang-orang yang menuntut ilmu, ya, belajar agama, maka dari sebab itulah kemudian para malaikat berebutan untuk menaunginya. Ada yang nggak Allah pilih, Pak. Yang nggak Allah pilih, yang pulang, ya, malam Kamis ada majelis ilmu tafsir di Asyuhada. Ada yang Allah pilih, ada yang nggak Allah pilih. Ini bukan tentang hanya malas dan rajin aja, bukan. Tapi emang betul-betul Allah yang takdirkan, Pak. Jadi kita berada di sini bukan karena kita yang rajin, Pak. Bukan karena kita yang giat, bukan. Tapi karena Allah yang pengen kita. Kalau Allah nggak pengen kita, maka dipulangkanlah kita. Gitu. Jadi kita di sini bersyukur Allah pilih kita untuk lanjut belajar, ya, tentang fikih terutama. Alhamdulillah. Jadi seperti itu.
Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena nggak seimbang, Pak. Ya, nggak seimbang antara wakaf, sedekah, infak dengan beli handphone. Nggak seimbang, Pak, antara orang yang kemudian buka toko misalnya, ya, mempersiapkan dagangan misalnya, dengan majelis ilmu. Gitu nggak seimbang itu. Maka penting untuk kemudian kita punya timbangan, ya, oh mana nih yang bisa kita dulukan, yang bisa kita ikhtiarkan, yang bisa kita bagi waktunya gitu. Nah, inilah kemudian pentingnya kita untuk sama-sama pilih prioritas gitu. Oh, bisa dua-duanya. Ah, ya udah bismillah dua-duanya seperti itu. Ya. Karena insya Allah satu bagus, yang satunya bagus juga. Oh, ya udah bagi waktu deh, bagi waktu. Wah, ini anak-anak udah masuk nih, jam 6 udah kudu ada di sekolah nih. Saya harus nganterin nih. Ahlan wa sahlan. Ya. Nah, kemudian apa timbangannya? Nganterin anak bagus nggak? Bagus. Ya, sekolah bagus nggak? Bagus. Talim bagus nggak? Bagus juga. Terus gimana? Ya bagi aja waktunya. Nah, sehingga dapat semua fadilah. Silakan Pak. Baik. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sudah ya membahas dan mempraktikkan tentang rukun-rukun ya, rukun-rukun dalam sholat. Nah, penting untuk kemudian kita pahami bersama. Ini poin penting, Pak. Yang namanya dalam sholat disebut rukun kalau ditinggalkan salah satu rukun itu, maka sholatnya tidak sah, ya. Apa ya? Kalau salah satu rukun ditinggalkan, ya, dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Contoh, Bapak sholat nggak pakai niat, nggak sah. Apakah niat yang dimaksud adalah usolli fardhu? Bukan. Itu untuk penguat aja, Pak. Niat itu di dalam hati yang dianggap sah atau sudah memenuhi rukunnya, itu yang di dalam hati. Adapun yang dalam lafaz itu hukumnya mustahab dalam mazhab Syafi'i. Jadi intinya dalam hati kalau sudah ada niat, maka itu sah, seperti itu. Nah, kalau di antara bapak-bapak ya, kemudian sholat Allahu Akbar, baca iftitah, langsung ruku, nggak pakai Al-Fatihah, sholatnya nggak sah ya. Mungkin kebelet ya, buru-buru langsung ruku nih. Tiba-tiba ya, habis baca Al-Fatihah, baca surat, langsung sujud. Ya, nggak pakai ruku, nggak pakai i'tidal dia. Lupa sampai akhir. Sholatnya nggak sah, kecuali nanti kemudian ya ingat di tengah belum berubah posisi, langsung diperbaiki. Nah, jadi rukun ini, Pak, ya, kalau ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Ada yang kemudian menjadi sebuah rukun akan tetapi banyak dianggap remeh atau mungkin nggak dianggap, yaitu tumaninah. Tumaninah itu, Pak, rukun sholat, Pak, gitu. Kalau nggak tumaninah ya, maka nggak sah sholatnya, gitu kan. Ruku tumakninah, tidak tumakninah, sujud tumakninah, seperti itu. Nah, baik, ini rukun sudah kita bahas kemarin, sudah dipraktikkan. Hari ini kita masuk dalam sunnah sholat. Nah, ini yang gak kalah penting, karena nanti kita akan menemukan beberapa hal yang kita sendiri mungkin masih bingung. Ternyata, oh, ini masuknya sunnah, gitu ya. Baik, sunnah dalam sholat ya, ini ada dibagi 3. Sunnah
Ini di buku pelajaran yang dipelajari di rumah Quran ada pembagiannya nggak? Kalau nggak ada, ini bisa ditulis ya. Sunnah itu ketika kita sholat, ya, atau sunnah sholat itu ada 3. Yang pertama, sebelum, sedang, atau di dalam sholat maksudnya. Lalu setelah. Ini dulu. Ada sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum sholat. Ada yang saat kita sholat, ya, sedang sholat. Ada sunnah-sunnah yang dianjurkan setelah sholat. Jadi memang ada pembagian seperti itu, Pak. Baik. Yang pertama, sunnah sebelum sholat apa, Pak? Azan. Azan. Ya, dia hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkad, ya, sunnah yang sangat ditekankan gitu. Nah, ini azan saat hijrah dari Mekah ke Madinah, disyariatkanlah azan. Saat itu sholat, ya, para sahabat bingung. Ini kita kalau ngingetin sholat pakai apa ya? Ada yang menganjurkan pakai lonceng kayak orang Nasrani, ya, atau seperti orang Yahudi pakai tanduk, tak ketok, sholat, tok 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 gitu kan. Kalau lonceng jelas, ya, deng. Itu kayak pengalamannya Ustadz Iqbal tuh di apa namanya, di Jerman. Kan dekat gereja. Jadi setiap jam berapa tuh ya, pagi-pagi bunyi terus, deng, kenceng banget. Ya. Apakah kemudian minoritas muslim di sana protes? Ya enggak lah, dia hidup di minoritas muslim, terima dengan ritual-ritual non muslim gitu kan, kudunya begitu. Nah, kita mayoritas muslim, yang non muslim harus terima dengan ritual-ritual atau syariat-syariatnya muslim karena tinggal di mayoritas muslim. Makanya kemarin waktu ribut-ribut azan, yang ribut kemudian merasa nggak nyaman, ya pindah aja. Orang tinggal jadi muslim kok nggak mau terima azan, ya emang ada 5 waktu gitu. Tapi yang lebih aneh adalah yang ributin orang Islam. Nah itu yang aneh. Masalah speaker azan kan rame tuh tahun-tahun lalu, ya kan. Jadi sharing sama Ustadz Iqbal tuh, orang kita tinggal di dekat gereja waktu itu, tiap berapa jam lagi tidur ngantuk, deng bunyi. Ya masa kita protes, ini berisik. Nah kita minoritas di situ muslimnya. Nah ini penting kan, kemudian untuk dipahami bersama. Nah saat itu kebingungan para sahabat, ini pakai lonceng atau pakai tanduk, getok-getok gitu. Akhirnya di antara para sahabat ada yang bermimpi, di antaranya Abdullah bin Zaid bermimpi lafaz azan. Lalu Umar bin Khattab juga sama bermimpi lafaz azan. Akan tapi Abdullah bin Zaid dia bukan orang yang vokal seperti Umar bin Khattab, dan juga kalau mau nyampein sesuatu segan karena ada sahabat-sahabat senior. Akhirnya Umar bin Khattab mengusulkan, bagaimana ya Rasulullah kalau kita tunjuk satu orang untuk kemudian melantunkan azan. Akhirnya ditunjuklah Bilal bin Rabah gitu sebagai muazin pertama di setelah hijrah, tahun pertama hijrah di azan. Nah, kenapa Bilal yang dipilih? Nah, ini penting. Kemudian untuk kalau DKM sih penentuan pemilih muazin gitu ya. Yang pertama, lantang suaranya Bilal. Paling kencang suaranya. Ibaratnya mah ya nggak pakai speaker kedengeran sampai 50 meter misalnya gitu ya. Lantang. Ya. Kemudian merdu, lantang dan merdu. Bukan cuma lantang tapi
kayak piring pecah, bukan. Lantang doang, tapi orang yang dengerin sakit kuping, bukan. Lantang dan merdu gitu. Lalu apa? Nah, ini yang gak kalah penting, disiplin. Nah, yang namanya muazin gak boleh terlambat, Pak. Lo azan, misalkan muazin ya, kalau terlambat, azan jam 12, waktunya pas lagi jam 12.00. Azannya jam 12.15, ya kan hancur dunia persilatan, Pak. Nah ini jam 12.15 baru azan ini, diprotes sama masjid sebelah. Tuh ahli kelas gimana sih? Masa lewat 15 baru azan? Saya sering banget tuh, kadang lewat 10, kadang lewat 15 misalnya. Harus disiplin muazin itu, nggak ada muazin yang ngaret-ngaret gitu. Ya. Yang ketiga, pemilihan itu ya, lantang, merdu, disiplin, istiqomah. Nah, ini lumayan berat. Jangan dikira muazin ya, cari muazin itu mudah. Ya, DKM ngerasain dah ya. Ngerasain dah ya, urusan muazin. Nampaknya mudah, Pak. Oh, kalau bicara merdu, lantang banyak insya Allah. Indonesia mah gudangnya. Suara merdu Indonesia. Ya, Papa Imin ya. Wah, kalau Papa Imin azan itu orang udah. Jadi kalau ngomongin suara merdu mah ya di Indonesia gudangnya, Pak. Tapi tadi yang kedua, disiplin, istiqomah. Ini PR ini. Ya, kebanyakan DKM juga mengalami hal yang sama. Itu dia tuh. Bener, Pak. Pemilihan Bilal itu di antara faktornya adalah tadi faktor-faktor suara lantang, kemudian merdu, disiplin dan istiqomah, seperti itu. Nah, ini azan nih, sunnah sebelum sholat. Lalu apa? Iqomah. Iqomah, azan dan iqomah. Ya, baik. Nah, selanjutnya adalah sunnah sebelum sholat meletakkan sutroh. Nah, ini sebenarnya sudah sempat saya bahas, yaitu kalau nggak salah ada pertanyaan waktu itu, meletakkan sutroh. Apa itu sutroh? Pembatas sujud sebetulnya. Ringannya begitu. Harus seperti apa bentuknya? Apa aja, Pak? Dulu Rasulullah dengan tombak, pedang, sutroh. Kalau barangkali bapak-bapak ada yang masih bingung, apaan sih sutroh? Mundurin dong. Nah, sutroh itu pembatas. Nih kita sujud di mana? Sujud. Maka kita letakkan sutrohnya lebihin dikit. Jangan pas tempat sujud kita. Kalau tempat sujud kita pas-pas begini, Allahu Akbar, jangan. Ya, agak depan sedikit gitu. Nah, jadi dari orang yang sholat, yang berdiri, jaraknya dengan sutroh itu jangan sampai kemudian ada orang nyelonong boy lewat sini. Baik. Nah, ini diantara sunnah sebelum sholat. Nah, makanya kan hadisnya maknanya, kalau kalian melihat ada orang sholat, ya, maka lebih baik kalian menahan diri 40 arba'in. Kata periwayatnya, saya nggak tahu itu arba'in itu 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Tapi ini adalah simbol lebih baik nunggu lama dibanding nyelonong depan orang sholat. Kenapa, Pak? Karena itu adab. Dia itu lagi menyembah Allah. Ibarat kata mah ya, saya lagi ngobrol sama Pak Gubernur misalnya, ada orang lewat selonong boy, gimana coba? Siapa nih nyelonong? Ya, kita lagi ngobrol sama gubernur, dia nyelonong. Itu aja adabnya parah. Bagaimana ada orang sholat lagi berhadapan dengan Allah, ya, nyelonong dia. Nah itu. Jadi simbolnya 40 itu, sampai kata periwayatnya saya nggak tahu nih 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Intinya adalah lebih baik nunggu lama gitu dibanding lewatin orang depan orang yang sedang sholat. Tapi urusan sutroh ini, ya, kemudian yang pertama saya ingin tegaskan adalah tidak kemudian dalam bentuk-bentuk tertentu yang kemudian dianggap sunnah. Kalau nggak begitu nggak sunnah. Intinya adalah apapun yang bisa menjadi batasan, maka itu adalah sutroh gitu.
Tidak yang mesti berbentuk ada apa kubah, berbentuk kayu dibikin, nggak mesti. Kalau dianggap itu sunnah, yang lain nggak sunnah, itu aja sunnah apa bidah itu. Karena Rasulullah nggak bikin bentuk kayu begitu dulu. Yang ada aja tombak dipakai, pedang dipakai gitu, ibaratnya kan gitu. Lah kalau kita nggak ngelihat di masjid ada sutro, kan di sini nggak ada nih, nggak sutro. Kita pendatang mau sholat ya, udah agak-agak terlambat, mau ke depan gak enak, sungkan ya kan, sholat di belakang sini. Kita cuma punya tas, taruh aja tas di depan kita, sutro. Atau yang paling sederhana, ini Pak, karpet ini udah jadi sutro kan ini ada batasan karpet. Nah, ujung depan ini sutro nih, ujung depan. Gitu. Nanti kapan di mana letak Bapak paling mundur, paling belakang, yaitu batas belakangnya. Jadi Bapak-bapak sholat begitu mulai jangan terlalu ke belakang. Batasnya adalah ujung karpet ini gitu. Sutronya yang bagian depannya. Ini sutro. Sebetulnya secara fikih pemahamannya seperti itu. Ya, sutro, meletakkan sutro. Kan kalau dulu ya cuma tanah ya Rasulullah. Ya. Nah, ya. Ini konteksnya sholat berjamaah. Nah, baik. Ini saya poin kedua. Yang kedua, yang tadi kan pertama tentang sutrohnya. Jadi sutroh itu apapun yang bisa kita jadikan sutroh, ya sutroh. Handphone, topi, tas, macam-macam, atau udah ada secara otomatis di dalam batasan-batasan karpet, itu sutroh. Yang kedua, yang tadi ditanyakan bahwa kalau berjamaah gimana sutrohnya? Apakah orang yang di depan kita? Nah, jadi sutroh itu berlaku satu bagi orang yang sholat sendiri, maka dia jangan sampai dilewatin tuh 40 tadi. Yang kedua, kalau dia sebagai imam, Bang. Jadi yang dimaksud nggak boleh lewatin depan orang sholat adalah si imamnya. Makmumnya boleh nggak? Boleh. Lewat depan makmum tuh boleh. Gitu. Karena dia diwakili sama imam aja udah. Coba lihat di Masjidil Haram. Kemarin kita sudah jelaskan di Masjidil Haram ketika Allahu Akbar, iqamah. Ya, ngalamin nggak mesti sholat. Ada orang yang nggak kebagian kan, nyari-nyari udah mepet semua tuh, masih muter dia nyari, bener nggak? Masih jalan-jalan ya, muter, nggak kebagian tuh. So, boleh nggak? Boleh. Ya, jadi yang dimaksud nggak boleh lewatin depan imamnya satu, atau depan orang yang sholat sendiri sunnah misalnya, gitu. Jadi kalau lewat jamaah maka hukumnya boleh. Terlalu sulit kalau harus nunggu jamaah, kemana lagi dia? Itu kan kebayang tuh Pak, kalau lagi sholat apa namanya di haram tuh ya, Allahu Akbar, langsung shaf rapi. Ada yang nggak kebagian, waduh, mana nih gue? Itu ada yang tetap muter gitu, ya Pak Haji ya. Ada aja yang nyari. Ada yang batal. Iya, ada yang batal. Ya, kemudian nyari tempat wudhu, keluar kan dia kan, lewatin aja terus dia. Atau yang tadi nggak kebagian soft, rapat semua nih, gue di mana nih gitu. Itu kasihan juga tuh kalau udah kejebak di tengah, kagok dia. Ya. Baik, itu adalah sunnah sebelum sholat ya. Nah, sunnah sebelum sholat. Perempuan gimana perempuan? Azan apa enggak? Iqamah apa enggak? Ya kan? Katanya ini kalau mau sholat, sunnah sebelumnya adalah azan dan iqamah. Perempuan gimana? Misalnya kita ada tur, ya, ziarah misalnya ke Wali Songo, jamaah ibu-ibu, majelis taklim ibu-ibu. Lalu ketika singgah di sebuah masjid, misalnya masjid manapun itu, belum pada sholatlah. Gimana? Apakah azan dulu lalu iqamah atau enggak? Ya. Perempuan itu tidak dianjurkan untuk azan, ya Bu. Perempuan tidak dianjurkan untuk azan, tapi dia disunahkan iqamah. Ya, jadi boleh ibu-ibu iqamah langsung. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah gitu. Tapi kalau azan enggak. Ya. Kalau azan enggak. Coba bayangin Pak, ibu-ibu yang azan, Pak. Gimana? Allahu Akbar lah. Cuma di Al Zaitun doang kali ada azan, ibu-ibu. Ya. Ya gitu ya.
Baik, ini sunnah sebelum sholat. Yang berikutnya, sunnah ketika ada di dalam sholat. Sunnah dalam sholat atau sunnah ketika sedang sholat. Ya, nah, baik. Sunnah di dalam sholat ini kemudian dibagi lagi. Kemarin pertanyaannya Kang Rusman tuh. Dibagi lagi ke dalam dua, yaitu ab'ad dan apa Pak? Hayat. Apa itu ab'ad, apa itu hayat? Nah, sekali lagi saya izin mengulangi. Yang pertama, ketika kita berada dalam pembahasan rukun, maka meninggalkan salah satu aja dari rukun sholat batal. Oke? Tapi kalau kita meninggalkan yakni dalam sholat sunnah sholat ini, maka sholatnya tetap sah, ya, nggak batal. Cuma dia ninggalin hal-hal yang mungkin afdol jika dilakukan. Baik. Nah, sunnah ketika sholat terbagi lagi menjadi dua, ab'ad dan hayat. Ab'ad ini kalau ditinggalkan dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Saya garis bawahin Pak, disunnahkan, bukan diwajibkan. Ini ada beberapa pemahaman yang mungkin jadi rancu Pak, bahwa ketika meninggalkan sunnah ab'ad diwajibkan sujud sahwi. Lah gimana ceritanya? Dia ini masuk sunnah, tapi ketika meninggalkan wajib sujud sahwi. Jadi ini sunnah apa rukun? Kan begitu. Nah, seperti itu. Adapun sunnah hayat, ketika ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, maka dia tidak dianjurkan sujud sahwi. Seperti itu. Baik. Lalu apa saja sunnah ab'ad itu? Dalam kitab At-Tazkirah fil Umuril Ad-Diniyah, Tazkirah Al-Hadramiyah fil Umurid Diniyah, gitu ya. Itu dijelaskan setidaknya ada 7, ini dirinci 7 sunnah ab'ad. Yang pertama, duduk tasyahud awal kalau ada 3 rakaat atau 4 rakaat Pak, maghrib Pak, isya, duduk tasyahud awalnya tuh, itu sunnah ab'ad. Jadi kalau ada bapak-bapak rakaat kedua sujud 2 kali, setelah itu nggak duduk tasyahud, langsung naik lagi dia, ya, lupa, ya kan, betul-betul lupa. Nanti rakaat ketiga baru inget-inget lupa. Oh, ini kayaknya saya tadi salah nih. Rakaat kedua saya nggak tasyahud awal, gitu kan. Rakaat ketiga mau tasyahud awal, malu sama orang-orang, wah gue salah, gitu. Akhirnya lanjut lagi naik. Ya, kesimpulannya dia akhirnya ketinggalan atau terlupakan tasyahud awal, hanya melakukan tasyahud akhir, ya. Maka ini dianjurkan sujud sahwi sebelum salam, gitu. Nah, lalu yang kedua adalah tasyahud awalnya, duduk tasyahud dan tasyahud awalnya, gitu. Duduk tasyahud ini dirinci, duduknya sama tasyahudnya, gitu, dirinci. Yang ketiga, sholawat Nabi Muhammad, ya. At-tahiyatul mubarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya. Salawat ini di tasyahud awal, salawat kepada Nabi Muhammad. Saya katakan hanya kepada Nabi Muhammad Pak, ya. Saya enggak menyebutkan keluarga Nabi Muhammad, karena di tasyahud awal nih, ya, dalam mazhab Syafi'i yang masuk dalam sunnah ab'ad, ya, di dalam tasyahud awal sunnah ab'adnya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad, belum masuk keluarganya. Oke. Baik. Yang pertama duduk tasyahud awal, dan yang kedua tasyahud awalnya, ya. Tentunya ini dalam sholat-sholat yang punya 3 rakaat atau 4 rakaat. Yang ketiga, sholawat Nabi ketika tasyahud awal. Baik.
Yang keempat, sholawat untuk keluarga Nabi di tasyahud akhir. Nah, aduh puyeng nih, udah mulai puyeng nih. Udah mulai puyeng nih pembahasan nih. Fokus. Ya, saya ulangi dikit lagi Pak ya, biar nggak puyeng. Sunnah ab'ad, ini sunnah-sunnah yang kalau ditinggalin dalam mazhab Syafi'i disunnahkan untuk sujud sahwi. Ingat Pak, disunnahkan bukan diwajibkan sujud sahwi, disunnahkan. Oke. Yang pertama apa aja? Duduk tasyahud awal, yang kedua tasyahud awalnya. Jadi sepaket itu. Cuma di sini dirinciin jadi 2 poin, ya. Pokoknya kalau ada orang yang nggak tasyahud awal dalam keadaan duduk, maka dia meninggalkan sunnah ab'ad. Lalu di tasyahud awal itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai situ udah dapat sunnah ab'ad. Kalau ketinggalan itu nggak pakai sholawat kepada Nabi, maka dianjurkan sujud sahwi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu akbar, naik langsung dia. Meninggalkan sunnah itu tasyahud awal, salawat kepada Nabi saja. Ya, baru kemudian sunnah ab'ad di tasyahud akhir adalah salawat kepada keluarga Nabi, udah masuk di situ. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu dan seterusnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ala ali Muhammad. Nah, ini sunnah ab'ad. Ya. Nah, kalau misalkan di tasyahud akhir ternyata enggak pakai wa ala ali Muhammad, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Misalnya gitu ya. Gimana? Dia meninggalkan sunnah ab'ad gitu. Baik, ya. Yang kelima. Ini satu paket. Berdiri saat kunut dan membaca doa kunut dalam mazhab Syafi'i. Sekali lagi Pak, kalau barangkali di sini, apalagi ada yang baru pulang haji nih ya, di sana nggak ada kunut ya kan? Maka agak-agak berapa hari totalnya Kang Isni? 42 nggak pakai kunut ya kan? Sampai ke sini kunutan lagi ya kan? Ini mazhab Syafi'i gitu. Jadinya memang penting untuk kita tentukan di awal, nih kita ibadahnya pakai mazhab apa nih? Ya gitu. Nah, ini mazhab Syafi'i, kunut itu dan berdiri ya melaksanakan kunutnya itu sunnah ab'ad. Ketika lupa kunut, bapak-bapak jangan kemudian rame sekampung. Parah nih orang nggak pakai kunut, aliran apa sih dia? Nah, misalnya begitu. Namanya lupa ya. Tinggal sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i gitu. Ya, jangan kemudian sampai rame Pak. Enaknya ngaji begini. Oh, begitu doang salahnya. Ya udah sujud sahwi aja udah. Ya, jangan kemudian yang sunnah ini ya gara-gara sunnah ab'ad ada yang lupa ya, lalu ribut sekampung jadi nyerang orang, jadi ngomongin orang, jadi ghibah, melakukan yang haram gara-gara sunnah melakukan yang haram. Ya ini kan malah justru kasihan gitu ya. Nah, ini kunut. Emangnya disunahin ya kunut saban subuh? Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu hatta faraqad dunya. Ini hadisnya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Rasul senantiasa berkunut sampai kemudian beliau wafat. Nah, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu hatta faraqad dunya. Rasul senantiasa berkunut sampai akhir hayatnya. Baik, yang ketujuh, salawat dan salam kepada Nabi dan keluarga Nabi saat kunut. Nah gitu. Jadi kunut itu ada detailnya, termasuk nanti sunnah ab'ad ketika kunut di akhirnya membaca salawat. Allahumma hadina fi man hadait. Nah misalnya kayak tadi nih, saya terlompat
balik lagi terlompat, oh baru menyesuaikan. Itu gimana tuh? Iya, kalau udah dibenerin di saat kunutnya, maka lanjut gitu. Tapi betul-betul ada orang yang lupa, nah maka sujud sahwi. Ada orang yang kunut misalnya, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa qina syarra ma qadait. Wa barik lana fi ma ata'ta wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, dan seterusnya. Langsung sampai mana? Astaghfiruka wa atubu ilaik, Allahu akbar, gitu ya. Dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Tazkirah Hadramiyah fil Umurid Diniyah, maka dia dianjurkan sujud sahwi karena enggak ada salawat dan salam kepada Nabi dan keluarga Nabi. Maka di akhir astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyil ummiyina wa alihi wasallam atau wa baraka wasallam. Jadi disampaikan salawat dan salam kepada Nabi juga dan keluarganya gitu. Bapak-bapak, saya rasa dari dulu ya udah praktek ya, memang seperti itu kan Pak ya. Di akhirnya wasallallahu ala nabiyil ummiyina wa baraka wasallam ya, wa ala alihi ya, dan seterusnya. Jadi itu sunnah ab'ad ya, sunnah-sunnah yang ketika ditinggalkan dianjurkan untuk sujud sahwi. Oke, baik. Lanjut ke sunnah hayat. Apa itu sunnah hayat? Ketika ditinggalkan lupa atau sengaja, dia tidak dianjurkan sujud sahwi. 1. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ya, jadi sangat sepele sebetulnya. Kalau sampai urusan angkat tangan jadi ribut, ya, karena ini hanya sunnah hayat. Kalau ditinggalkan pun ya ibaratnya lupa ya misalnya, itu aja dalam mazhab Syafi'i tidak dianjurkan sujud sahwi. Lah kita karena urusan sunnah hayat sampai ribut seminggu, diomongin dulu. Nah, ini nggak ngaji nih, kemungkinan besar nggak ngaji nih, ya. Jadi pentingnya kita membahas rukun, syarat wajib, syarat sah, sunnah itu pentingnya adalah kita menempatkan sesuai porsi Pak. Dalam hidup ada yang perlu seperti itu. Kalau urusannya pokok, ya, fundamental, akidah, prinsip, tegaslah kita. Tapi kalau urusannya hal-hal yang teknis, ya, maka tenang-tenang aja, santai-santai aja, gitu. Ya, kalau urusan misalnya, ngelap kaca begini caranya, nggak ada urusan akidah ini Pak, teknis duniawi. Ada yang pakai alat, ya, alat seret, alat lap kaca, ada yang pakai koran, ada yang pakai kanebo, bebas, silakan, jangan sampai ribut. Yang bener tuh ya, ngelap kaca pakai kanebo, yang satu itu mah nggak bagus, yang pakai keretan tuh, kami semua, ente nggak tahu caranya, ribut. Gak negor-negoran lah, gimana gitu, itu teknis duniawi ya, nggak perlu sampai ribut. Nah, itu adalah hikmah pelajaran dari mempelajari mana sunnah, mana wajib, mana rukun, seperti itu Pak ya. Kalau yang sunnah-sunnah begini ringanin aja gitu ya. Pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, melipat tangan ya, bersedekap. Allahu Akbar. Kita udah belajar Pak, yang namanya takbiratul ihram dalam mazhab Syafi'i, yaitu sejajar begini kan, Allahu Akbar. Tiba-tiba ngelihat ada orang yang Allahu Akbar, langsung diomelinnya kenceng. Ente soalnya yang bener, nggak diterima ente. Wah, gitu. Nggak diterima. Biasanya sampai kenceng banget, nggak diterima. Nah, ini kan cuma sunnah hayat gitu kan. Jadi lembut-lembut aja, santai-santai aja. Kecuali dalam pembelajaran, guru ngajar murid, kudu dibenerin biar sholatnya bener dulu. Lah kalau guru nggak ngoreksi, ya dia nggak tahu mana yang bener muridnya nanti. Ya. Tapi kalau sesama jamaah, sama-sama orang tua, ditegur kenceng begitu, besok-besok nggak mau ke masjid lagi udah. Lah bener kan? Ya. Allahu Akbar, nih udah ngaji begini nih caranya nih gitu ya. Melihat orang lain yang barangkali belum ngaji, Allahu Akbar. Ya, jadi tenang-tenang aja itu ya. Ya udah, mungkin dia lupa gituin aja dah. Lalu melihat ke tempat sujud, ini sunnah hayat Pak.
pandangan mata ke arah sujud. Bapak pernah lihat ada orang sholat kemudian matanya ke tiang, ada? Ke mihrab, ada? Ngeliatin mik. Ada nggak begitu, Pak? Itu sunnah hayat, Pak. Ya. Lagi Allahu Akbar, awalnya ke tempat sujud. Ya, sampai ihdinas siratal mustaqim ke atas dia. Ya. Lihat kanan kiri, ada begitu. Nah, itu sunnah hayat ya. Apakah harus atau dianjurkan sujud sahwi? Enggak. Ya. Enggak. Yang keempat, membaca doa iftitah. Ini juga sunnah hayat. Bapak lupa, nggak sengaja ninggalin atau sengaja ninggalin, dia tidak dianjurkan sujud sahwi. Ya, cuma nggak dapat sunnah, kan begitu. Nggak dapat keutamaan, rugi, gitu kan. Tapi kalau betul-betul emang lupa atau buru-buru, kok bisa ditinggalin, kan sayang. Ada apa kondisi yang memang mau nggak mau harus ninggalin. Contoh, dari perjalanan nyampe rumah mepet jam 3:05, jam 3:10 udah asar. Kalau dia bela-belain iftitah, Al-Fatihahnya belum dapat, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah, Allahu Akbar, azan di masjid. Nggak dapat dia sholatnya, Pak. Ya, ini kan dalam kondisi darurat nih, misalnya sholatnya nih mepet waktu. Maka dia pilih, ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung tanpa iftitah, begitu. Boleh nggak? Boleh. Sujud sahwi nggak? Enggak, karena sunnah hayat, begitu Pak. Nah, terkait dengan iftitah ini, ya macam-macam bacaannya. Ada Allahu Akbar kabiro, ya. Di dalam Allahu Akbar kabiro juga ada beberapa riwayat. Ada yang inni wajjahtu, ada yang wajjahtu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus inni wajjahtu, satu riwayat. Riwayat yang lainnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu, langsung gitu. Siapa yang pakai inni wajjahtu, Pak? Yang pakai ininya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu, ada? Rata-rata ya? Inni wajjahtu. Oke. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu, wajhiya, ada yang wajjahtu doang? Yang ini wajjahtu? Yang wajjahtu doang? Yang nggak punya wajah? Baik, ya. Jadi bapak-bapak mau ini wajah tuh, mau wajah tuh, ya, li Allahu Akbar kabira boleh. Mau Allahumma ba'id baini, ya. Ada nggak yang Allahumma ba'id baini? Ada. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa. Ada? Nggak ada ya? Nah, biasanya adalah ini yang masalah nih nanti. Oh, ente kalau baca iftitah Allahu Akbar kabira ya? Oh, ente NU berarti. Ya. Benar kan NU kan? Iya, saya NU, di sini lingkungan NU. Ente apa? Allahumma ba'id baini. Oh, ente salafi berarti ente. Ya kan? Ini yang bermasalah nih, Pak. Serius, ini bermasalah. Oh, kalau nggak salafi ente Muhammadiyah ente. Pertanyaannya, ya, yang riwayatin diantaranya adalah Abdullah bin Umar. Emang kita mau bilang itu Abdullah bin Umar NU? Kan nggak mungkin, Pak. Belum ada NU zaman dulu. Ya. Ini siapa sih yang riwayatin? Abdullah bin Umar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan inni wajhatu. Oh, berarti Abdullah bin Umar NU ya. Ini dia yang bermasalah. Nanti lihat Allahumma ba'id baini. Siapa sih sahabatnya? Mau kemungkinan akidahnya salafi itu dia tuh, atau Muhammadiyah. Ini masalah nih. Ya, ngarang-ngarang ya, memperkuat kelompok, jadi kemudian sahabat dimasukin ke dalam kelompoknya. Nggak ada. Dulu nggak ada tuh NU, Muhammadiyah, salafi, Jamaah Tabligh, kagak ada. Pokoknya riwayat. Dengar Rasul begitu, ikutin. Dengar Rasul begini, ikutin. Nah, ini manhaj semuanya. Ya, jadi manhaj itu ikut Nabi. Apapun yang Nabi contohkan, maka dijalani, itu manhaj. Pilihan, ya, cara beribadah. Jadi bukan disebut manhaj itu
teridentik dengan kelompok tertentu. Nanti manhajnya apa? Ya, kita semua menggunakan manhaj Rasulullah, manhajnya syariat Islam gitu. Apapun ormas itu cuma kendaraan gitu kan. Baik, selanjutnya kelima, sunnah hayat membaca ta'awudz. Ya, ta'awudz. Sebelum Al-Fatihah nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ta'awudz ya. Tapi dia sir ya, disunahkannya sir. Jangan Pak. A'udzubillahi. Ya, sir. Yang keenam, jahar atau sir. Ya, pada tempatnya itu sunnah hayat. Jahar atau sir pada tempatnya. Berarti kalau jahar di mana aja, Pak? Salat jahar 1. Maghrib 2, Isya 3. Salat sir zuhur, asar. Sir itu sekali lagi nih, kalau ada di antara kita sholat sendirian, misalnya di rumah, baru pulang kerja kah, dari mana-mana, sholatnya sendirian di rumah, maghrib, seringnya nggak dibaca dengan lantang, tidak jahar, ya. Sering nggak Pak? Sholat di rumah nih, Allahu Akbar maghrib, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya Pak, sering Pak? Sujud sahwi nggak? Ayo, kan sholat jahar. Kan bingung tuh kalau nggak ngaji tuh. Iya, kan tuh maghrib, kudunya lantang. Tapi kita kalau di rumah sir. Dia masuk sunnah hayat, tidak perlu sujud sahwi. Karena ini sering nih dilakuin. Kalau kita terlambat di rumah udah sholatnya gitu. Maka ketika sholat maghrib di rumah tanpa suara, maksudnya bukan tanpa suara, cuma kedengaran kuping, ya, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Atau sebaliknya, lagi sholat zuhur dia lupa, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada imam yang lupa misalnya. Ingatnya lagi subuh karena dia baru qailulah ya, baru bangun habis tidur sejenak jam 11 atau jam setengah 12, bangun jam 12 kurang 5, langsung wudu ke masjid ngimamin ya, Ustaz Sulaiman ya. Begitu ngimamin Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, subuh apa ya. Jadi sujud sahwi enggak deh? Kagak gitu. Ya, nggak perlu sujud sahwi, ya, kesalahannya nggak seberapa, sunnah hayat aja, tapi malunya itu. Sama kayak orang kejeblos got ya kan, kagak pakai luka sih, buset dikit ya, tapi malunya itu yang parah. Baik. Selanjutnya yang ketujuh, sunnah hayat adalah membaca amin, ya, mengucapkan amin ketika Al-Fatihah. Waladdallin. Amin. Ada yang nggak baca nggak? Sering nggak Bang lihat? Ngeh nih sampingnya, dia nggak kedengeran tuh sama sekali tuh. Ya, ada. Maka dia nggak perlu sujud sahwi. Selanjutnya membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Dia masuk sunnah hayat. Makanya saya bilang, bagaimana hukum kalau imamnya bacaannya parah? Misalnya, apakah sholatnya sah? Bacaan mana dulu? Kalau Al-Fatihahnya yang parah, maka tidak sah. Ya, Al-Fatihah hancur, sholat hancur. Al-Fatihah rusak, sholat rusak. Tapi kalau Al-Fatihahnya fasih, ya, kemudian begitu baca surat dia tidak fasih, maka dia tetap sah. Sujud sahwi enggak? Enggak, karena dia sunnah hayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabil fil. Alam, misalnya gitu ya. Ya kan, harusnya kan nggak perlu digunahin, jangan sampai lama. Kemudian pakai shod, dia pakai sin gitu kan ya. Ya, gimana tuh sholatnya? Sah, dia sunnah hayat masuknya ya. Selanjutnya takbir intiqal.
takbir perubahan gerakan sholat. Allahu Akbar. Ya, dari sujud ke duduk di antara dua sujud, ke sujud lagi, itu takbir intiqal namanya. Itu. Maka dia sunnah hayat. Kalau kemudian ada di antara kita makmum udah sujud tapi nggak ada Allahu Akbar gitu ya, nggak ada yang ngucapin Allahu Akbar gitu ya, atau dari sujud ke atas Allahu Akbar ya nggak ada yang ngucapin Allahu Akbar ya misalnya ya, maka dia sunnah hayat ya. Baik, 10 bertasbih pada ruku dan sujud. Nah ini kan penting, sering jadi pertanyaan, kalau ternyata saya itu ya bengong, banyak pikiran, ketika ruku nggak baca tasbih, ketika sujud nggak baca tasbih gitu ya Pak, ini niat sholat apa enggak sih? Ya, saking banyak pikirannya lupa subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana, atau tertuker lagi ruku bacanya tasbihnya sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, karena ngejar waktu istirahat. Gimana nih hukum sholatnya? Sah. Sujud sahwi enggak? Kagak. Dia masuknya sunnah hayat. Selanjutnya ya, meletakkan tangan ya di ujung pada saat tasahud. Nih. Ini tasahud nih. Kan kita ngeletakin di sini nih. Ya. Sini kan? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyib gitu ya. Ada nggak yang di sini? Ada Pak? Ada nggak yang di sini? Ada aja Pak. Ada aja Pak. Atau pas lagi begini nih. Nah, tasawuf akhir nih paling sering nih. Kan mestinya di ujung, di atas tempurung tuh. Ada nggak yang begini Pak? Banyak kan? Begitu lemak di perut makin membesar, pasti begini. Nah, gitu. Saya maksudnya juga. Itu banyak Pak yang turun ke bawah. Benar nggak? Padahal sunnahnya itu di atasnya Pak. Di atasnya. Apakah harus sujud sahwi? Enggak. Dia sunnah hayat. Silakan menahan perut Pak. Ya, jadi begitu benar Pak. Saya juga kadang-kadang kok aduh perut udah kerasa nih. Begini kadang-kadang. Pas lagi ingat lagi saya naikin lagi ke atas gitu. Tapi dia nggak menyebabkan sujud sahwi. Baik, lanjut. Ya. Sholawat Ibrahimiyah. Nah, tadi kan barangkali bertanya-tanya tuh pas sunnah abad. Ini kok yang dibahas sholawat kepada Nabi terus, sunnah abad, ya. Ternyata sholawat Ibrahimiyah itu masuk dalam sunnah hayat, gitu. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau nggak baca gimana? Nggak perlu sujud sahwi. Dia masuknya sunnah hayat. Baik. Yang ke berapa? Berikutnya salam kedua. Ah, ini juga kan jadi pertanyaan kan? Ada orang salam pertama doang, dia nggak balik lagi tuh. Gimana tuh sholatnya tuh? Assalamualaikum warahmatullah. Udah kelar. Nggak pakai ke kiri. Gimana? Yang kedua ini masuknya ke dalam sunnah hayat. Jadi besok-besok jangan heran lagi Pak ketika melihat ada orang assalamualaikum warahmatullah, kelar udah. Nah itu sunnah hayat. Mungkin lupa ya nggak apa-apa, atau mungkin sengaja ya udah itu haknya dia, nggak dapat sunnah kan begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah khusyuk. Khusyuk itu masuk dalam sunnah hayat. Kan ada yang bertanya, gimana kita sholat? Kalau di sana Panoto yang sering nanya. Gimana kalau kita sholat tapi kita khusyuknya? Kalau khusyuk masuk dalam rukun, kagak ada yang benar sholat kita Pak. Batal semua Pak. Ya Ibu. Ibu-ibu yang paling gak khusyuk itu. Ada jemuran ditinggal, kagak khusyuk. Lagi ngerebus ubi, ya walaupun apinya udah dikecilin, lagi sholat keingetan. Lagian sholat nyalain kompor. Begitulah ibu-ibu Pak. Tapi nggak bisa disalahin Pak, karena wanita nggak pernah salah. Ya Bu ya. Ya. Baik, ini sunnah hayat ya. Ketika salah nggak perlu
sujud sahwikan. Terakhir, sunnah setelah. Ada di sini 3 poin. Sunnah setelah sholat, zikir, istighfar, doa. Sunnah setelah sholat. Jadi kalau ada orang-orang zikir, doa, ya, maka jangan kemudian disalahkan. Ini sunnah dalam mazhab Syafi'i, gitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Loh, kok udah sholat, di dalamnya ada zikir, ya, dalamnya juga ada sholawat. Begitu salam, istighfar, ngapain? Kan sholat aja udah ibadah, kok minta ampun lagi? Barangkali di dalam sholat kita ada kelalaian, ya, khusyuknya tadi walaupun sunnah tapi tidak memang betul-betul khusyuk, maka kita istighfar sama Allah, ya Allah, ampuni ya Allah, gitu kan? Ampuni ya Allah, udah mah waktunya cuma 5 kali, ya, cuma 25 menit, paling 5 kali 5 menit, kita hidup 24 jam, cuma 10% kita dikasih kesempatan untuk nggak sampai 10% bahkan, ya. Tapi ternyata masih lalai. Istighfarlah banyak-banyak, ya, zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, gitu, dan berdoa. Itu sunnah, Pak, dalam mazhab Syafi'i. Tapi kan ada yang meyakini bahwa nggak ada sunnah berdoa setelah sholat, kan? Ya kan? Zikir langsung pulang, gitu nggak? Ya, dalam mazhab Syafi'i, ya, zikir ditutup dengan doa, gitu. Jadi bapak-bapak jangan heran ketika melihat ada orang sebagian zikir dia udah subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar, pulang langsung, ya nggak? Nah, dia mazhab yang lain kemungkinan begitu aja, jangan diberat-beratin. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, masuk dalam sunnah setelah sholatnya adalah berdoa setelah zikir. Yang kedua, berpindah tempat untuk sholat sunnah. Nah, ini sunnah nih setelah sholat, pindah tempat sholat. Ketika maghrib di sini, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dipindah ke sini. Sunnah ba'diyah, Allahu akbar. Benar nggak, Pak? Ya, itu termasuk sunnah dalam mazhab Syafi'i setelah sholat. Kenapa? Ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, itu dalilnya, Pak. Hari nanti di mana mereka memberitakan apa yang sudah kita lakukan. Lantai yang kita injak nanti akan bersaksi. Dulu dia pernah sholat di sudut ini. Dulu dia pernah sholat di depan tiang. Dulu dia pernah sholat di Surabaya. Dulu dia pernah sholat di Saudi. Dia pernah sholat di Yaman, gitu. Seperti itu dalilnya. Kalau kita mau, ya, bocor-bocoran, ngocor-ngocoran, ada yang begini. Udah pernah mampir ke Singapura, lumayan numpang berak. Ke Singapura singgah, lumayan numpang berak katanya. Bangga lagi, numpang berak bangga. Orang maya ketika singgah dimanapun sholat di situ, Pak. Karena yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, nanti akan bersaksi itu tanah Singapura. Pernah kita sholatin, gitu. Pamarta kemana? Thailand, lomba dayung, gitu. Alhamdulillah saya pernah dayung, dayungnya sampai alhamdulillah. Tapi pernah sholat di sana, kan begitu pertanyaannya nanti. Gitu. Ada saya pernah dengar, Pak. Ya alhamdulillah lah, gini-gini pernah numpang berak di Qatar. Numpang berak, bangga-banggain. Yang terakhir, ya, yang terakhir sunnah setelah sholat adalah tidak ikhtilaf, tidak berkumpul campur aduk laki-laki perempuan di pintu keluar. Nah, ini makanya penting. Masjid punya 2 pintu, punya banyak pintu lah kalau perlu. Perempuan dari sono, laki-laki dari sini, gitu. Kayak gini kan? Di depan ada satu, kanan ada satu lagi pintu. Aswada banyak pintu, depan belakang ada. Laki-laki masuk dari sini, perempuan dari sini. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ada yang nanya? Ya. Ladies first. Ya, silakan. Yang mau apa? Kantor. Silakan. Enggak ada mic-nya. Tuh. Rusak mic-nya. Ya, siapa? Kebal karpet. Iya. Karena
Enggak. Apakah mempengaruhi? Ini karpet Pak, udah 2 tahunan lah dibeli, udah mulai menipis kerasanya. Bapak, Ibu silakan sholat ke Al-Ikhlas dan Nur Kuning. Nah itu masih ngeblesak muka. Kalau kita sujud ngeblesak muka, blok. Nah itu karena karpetnya tebel. Ya Sulaiman ya. Ya harganya berapa tuh semeter tuh? 1 juta kali. Nah, apakah mempengaruhi? Boleh apa enggak? Enggak apa-apa. Kalau kita sholat di atas kasur boleh nggak Pak? Kasur empuk nggak? Boleh. Yang penting apa? Nggak ada najis. Iya kan begitu. Ternyata di kasur itu ada kencingnya anak kita, bernajis ya gimana? Ya tutupin aja sejadah. Karena rumah kita ya kasur di situ, ya lemari di situ, dapur di situ. Di mana lagi sholat? Kan ada yang begitu kondisinya. Maka sejadah aja taruhin. Yang penting tempat kita sujudnya terbebas dari najis. Jadi nggak ada ini Bu. Saya belum pernah menemukan dalil kuatnya nggak boleh tempat Bu. Orang kalau kita nanya boleh nggak sholat di atas kasur? Ya boleh. Yang penting bebas dari gitu. Besok-besok sholat di kasur nih. Jadi enggak. Ada lagi, Bang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tentang kaitan dengan sutra gitu. Kalau misalnya jamak kan suka ada kan suka ada yang tahan. Itu nahan orang mau sunnah atau bukan. Terus kalau yang boleh nahan itu ketika kita sendiri atau lagi misalkan kan udah telat nih kita masih habis masuk. Yang lalu kita tahan atau pas lagi sholat ramai-ramai ada yang boleh kita tahan. Baik. Salam kedua itu menolehnya atau melafazkan salam itu takutnya saya. Baik. Yang pertama, memang pemahaman melewati itu adalah yang sholat sendiri dan imam. Sholat sendiri dan imam. Kalau dia sholat sendiri, ada yang mau lewat, hadang. Iya betul itu, disunahkan seperti itu. Daripada nanti dia melanggar yang tadi sunnah Rasul kan, sunnahnya adalah dia bertahan dulu, jangan lewatin depan orang sholat. Jadi kita bantu dia untuk tidak melanggar sunnah dengan menghadangnya. Tapi statusnya sholat sendiri atau jadi imam. Bagaimana kemudian kalau sebagai makmum di sholat berjamaah ada anak-anak lalu lalang gitu ya, biasa pada lari anak-anak maraton itu, kita sholat di maraton. Nah itu apakah perlu dihadang? Nggak usah, karena kita makmum biarin aja, apalagi bocah susah ya. Dihadang sini tembus putaran kedua. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana statusnya kalau makmum, masbuk, selesai sholat di depan, sisa kita masih sholat, berarti statusnya berubah kan? Dia jadi sholat sendiri, yang lainnya udah nggak ada. Nah, barulah bisa kita berlakukan karena tinggal kita sendiri di situ. Sisa kita sendiri yang lanjutin sholat. Nih udah 2 rakaat kan selesai, kita masih sisa 2 lagi nih. Ya udah, ketika ada yang mau lewat kan biasanya ada orang udah selesai zikir, dia pulang duluan mau ngelewatin nih, udah kita gini dulu gitu. Seperti itu. Jadi intinya adalah ketika sholat sebagai imam, imamnya harus ngadangin, makmumnya nggak perlu yang lewatin, melintasin. Yang kedua, ketika sholat sendiri. Nah, termasuk kalau kita berjamaah sebagai makmum, tapi masbuk, selesai jamaahnya kita masih lanjut sholat, berarti lanjutin sendiri kan kita, seperti itu. Yang kedua, salamnya sama. Dalam dalam salam kedua, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kadarnya seperti apa? Pipi kelihatan orang belakang. Pipi kelihatan orang belakang. Hadisnya dari sahabat, ketika salam aku melihat putihnya pipi Rasulullah SAW dari belakang begini. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan pelit-pelit. Saya udah nyampein kemarin. Jangan pelit-pelit kalau menoleh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, jadi gini aja nggak apa-apa. Bahkan Rasulullah itu ya Pak, dalam gerakan sholatnya aja beliau detail. Assalamualaikum warahmatullah. Sambil ngeliatin tuh sahabat-sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullah. Liatin. Oh ada yang nggak ada nih. Kemana nih sakit? Detail Rasulullah ngeliatin sahabat-sahabat. Kayak gitu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?
Oh, Bapak. Siapa dulu nih? Orang tua dulu. Atau Pak Guru mau berangkat dulu? Mau berangkat? Oh, libur. Oh, ngaji sampai jam 7 kita. Ya, Pak Haji. Ya, yang tuaan Pak Haji. Cuma mau tanya ini, sujud sahwi itu bacaannya apa gitu? Makasih Pak Haji diingetin. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Dihafalin aja ya, enggak usah ditulis ya. Subhana man la yanamu man la yanamu wa la yashu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. La yanamu itu artinya tidak tidur, la yashu tidak lalai gitu. Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Itu Pak Haji. Tadi siapa? Pak Haji. Pak Guru. Iya. Itu saya mau nanya, kalau nangkep itu boleh nggak? Makan apa sih emang? Terakhir gitu loh. Iya. Terakhir makan gitu. Iya, udah terakhir lagi katanya. Itu yang paling senep itu. Kalau di rakaat pertama sih batalin. Jadi makruh, ada hadisnya, janganlah kalian menahan ya, maksudnya kentut ketika dalam sholat, hendaknya dia membatalkan gitu. Iya, kalau paling nggak khusyuk kalau udah nahan-nahan Pak, kencing, kentut, berak, itu paling nggak khusyuk itu Pak. Iya. Kalau jadi imam. Ada Imam Huzaifi ya Madinah yang viral kemarin, lagi sholat, di tengah-tengah sholat tinggalin balik lagi, ingat nggak? Ada yang viral. Ya, tunggu sebentar, balik dia keluar, terus balik lagi lanjut imamin. Iya, kata beliaunya, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Keluar, mungkin kentut atau apa kan, wallahu a'lam. Iya. Makanya Pak, memang pengkondisian penting. Sebelum sholat kondisikan dulu, berat. Gitu. Ya, jadi intinya mau di awal, di tengah atau di akhir sholat itu, kalau udah kebelet, ya udah nggak khusyuk itu Pak, udah susah gitu. Tapi masalah disalam ini gimana disalam? Ya kalau nahan dikit nggak apa-apa lah, asal jangan cepirit nanti. Wallahu a'lam ya. Ya bocor halus. Itu masih bagus ya. Ustaz Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkenaan dengan doa kita. Ya. Ini berhubungan dengan Yang diajarkan. Yang surat Al-An'am ayat 162 dan 63. Yang berbunyi adalah Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, di kalimat kedua tersebut kita kebanyakan membaca la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Oke. Sementara di surat tersebut di Al-Qur'an 100 ayat 162 berbunyi wa ana awwalul muslimin. Iya, baik. Pertanyaannya adalah bolehkah merubah kalimat tersebut? Iya. Atau membuat salah satu kalimat tersebut? Oke. Oke, ini jawabannya nih. Jadi dalam bacaan atau bacaan sholat itu zikirnya itu ya termasuk itu ada ma'tsur, ada ghairu ma'tsur. Kata Ibnu Taimiyah, boleh dalam sholat itu ada bacaan-bacaan yang ghairu ma'tsur. Ghairu ma'tsur itu tidak sesuai plak dengan hadis. Oh, dalam hadisnya atau dalam ayatnya wa ana awwalul muslimin, ma'tsur namanya. Ma'tsur. Ya. Oh, dalam hadisnya subhana rabbiyal a'la doang, enggak pakai wa bihamdi misalnya. Tapi itu satu riwayat, yang lain ada. Ma'tsur. Oh, bacaan setelah
azan itu gimana? Allahumma rabb hadzal da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata wa rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudah wal apa? Wa'atta. Terus? Enggak sampai situ. Sampai wa'atta. Innaka la tukhliful mi'ad tambahan. Nah, sampai wa'atta itu maksur. Baru kayak di doa azan itu innaka la tukhliful mi'ad namanya ghairu maksur. Ada tambahan-tambahan. Gitu. Sama seperti dalam sholat, ada yang subhana rabbiyal azimi saja, subhana rabbiyal a'la saja, yang merasa dikuatkan cuma sampai di situ, nggak ada wa bihamdi. Tapi ada kemudian, ini ada juga riwayat hadis yang lain, mungkin dianggapnya lemah oleh sebagian pendapat, tapi dipakai di kita kan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada juga riwayat itu. Nah, dianggapnya maksur bukan maksur. Oh, ana minal muslimin wa ana awwal muslimin. Yang satu kalau hadisnya ana atau ayatnya ana awwal muslimin maksur. Tapi ada yang baca ana minal muslimin ghairu maksur, seperti itu. Ya. Jadi dalam sholat itu boleh, ya. Boleh. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Terus ditambahin wa qina bi rahmatikanya ditambahin gitu. Ghairu maksur namanya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup kali ya, udah 6:30 ini. Ada lagi? Ya Allah, ya udah. Ya satu lagi Bu ya. Iya. Menempel itu wajib karena kemarin kita jelaskan di rukun sujud ada anggota-anggota sujud kan? Iya. Iya, maksudnya kalau yang begitu kan bagian dari auratnya. Jadi udah secara logika fikihnya adalah ketika bagian itu ada di dalam yang harus dibungkus ya dalam baju pakaian karena aurat, maka mau nggak mau ya ditutupin. Kalau nggak gitu ya pakai boxer ibu sholat. Kan nggak mungkin. Ya, itu logika fikih namanya. Baik, cukup ya Pak ya. Besok kalau ada nanya lagi kita, Kang Yusni ada ya? Pengalaman haji kan, ngeliat ini, ngeliat itu, ngeliat ini. Nanti insya Allah kita ngobrol. Kalau ada pekan depan insya Allah, mudah-mudahan panjang umur Pak ya. Kita tutup dengan surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.